Barakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terutama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kodrat dan iradat, yaitu kekuatan, baik itu jasmani dan rohani. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang masih diberikan Allah kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Fitrah Kota Solo. Salamu ambo indak di sekolah barakali awak batamu bu. Belum pernah lah ndak ya itu. Jadi kalau mandanga ka bahasa ambo, kira-kira terarah ndak di ma asal kampung ambo. Ndak. Kampung ambo di tepi danau di Paninggahan. Lalu lai mengarti dengan bahasa Paninggahan itu. Lai. Kok bahasa Paninggahan nambah bawaan kini kau. Lai mengarti anda bu. Lai. Awak itu nama mengarti kau nam pentiang. Jadi mau bahasa awak saja. Sabalu namo menyampaikan 1-2 buah ayat dalam Al-Quran, ambo mohon maaf terlebih dahulu kepada kita sadonyo. Yang pertama, kalau ada bahasa ambo yang kareh nan indak sesuai nan indak pas, isi ceramah nan indak pas, mohon maaf terlebih dahulu. Atau sebaliknya, isi ceramah lai rancak, tapi cara menyampaikan lo nan indak rancak, indak ajuonyo dong. Jadi baik dari segi isinya maupun dari segi cara ambo menyampaikan, terlebih dahulu ambo minta maaf karena tujuan lai elok. Cuman cara menyampaikan nan indak tepat. Itu kan biasa dewa nak. Dalam berumah tangga pun seperti itu bu. Kalau tiba di kampung lo, kema tadah mai aku. Itu satu bentuk kalimat. Lalu cik lain, ma tadahnya ayahnya ma aku. Bedanya lah bu. Isinya sama, cara berbeda. Itu akan berbeda pemahaman. Yang pertama bakok bakare-kare mana udah mabom minta ayah lelok salah. Kan bisa. Jadi itu yang perlu mau sampaikan. Dan akan kita bahas ibu-ibu surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 9 balik sampai ayat 25. Surah Al-Ma'arij
ayat 9 balik sampai ayat 25. Insya Allah mulai dari kini 10 minit lebih kurang buat cuba menyelesaikan. Bunyi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah, bersifat keluh kesah. Jadi kalau dibawakan ke topik pembicaraan awak kini, terapi hati yang gelisah. Ube hati, pikiran nan resah dan gelisah. Setiap manusia, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat suka mengeluh. Mandape mengeluh. Apalagi indak mandape. Paneh hari mengeluh. Hujan hari mengeluh. Itu sifat manusia. Lalu dilanjutkan oleh Allah. Iza massahus syarru jazu'a. Kalau manusia itu ditimpa suatu keburukan, nan indak sesuai menurut utaknya, nan indak sesuai menurut pemikirannya, atau dikurangi haratonyo, atau mendapatkan musibah, jazu'a, berkeluh kesah, curhat kakian kamari, layadojo orang nambah sobok, layadojo kawan nan batamu curhat karena karena ada sesuatu nan indak sesuai menurut pikirannya, menurut hatinya, sehingga curhat. Kamari curhat, kamari baca rito. Kadang-kadang paniang lo adinyo, tiok sabanta ciok baca rito, tiok sabanta tiok curhat. Nan masalah awak so nak selesai dawa, inyo lo curhat kawa. Nah itu. Jadi itu sifat manusia, Bu. Kadang-kadang persoalan rumah tangga, persoalan balaki bini. Sagete umpamonyo kurang dapat jatah de laki, kurang dapat balanjo de laki. Tu bahasa buian kakawan laki den bantu iko ha. Sekian de dege pitinya. Laki kau ba laki den kalau alun den meminta lah dia giahnya. Lah. Kau bara kalau pai ke pasar tu bara kau diagi hanya de suami kau pai apa untuk balanjo. Ya paling kurang kira gak 500 lah. Bara 500, ada 500 dalam sebulan itu payah lo tuh. Itu. Anda akal lakinya ndak mau hanya buit terus. Jadi manusia itu seperti itu. Apabila dia ditimpa oleh kesulitan, oleh masalah, oleh keburukan, dia itu berkeluh kesah. Adalah sebaliknya. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia rezeki oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah. Dari cie lah ke dua, dari dua lah ke tiga, dari tiga ke lima, dari lima ke 10. Pokoknya dia rezeki oleh Allah. Manu'a sampili lo lai. Sampili lo nanti boleh. Kikir dia. Kau membangun orang, dia membangun rumah saji, ya terserah lah.
Kau tiba orang nan miskin, ya, ngaco taco. Tiba orang meminta sedekah, orang meminta sumbangan proposal, Pak, iko proposal Pak, mudah-mudahan termadai, agilah kami untuk pembangunan masjid Pak, untuk membali itu kami. Kepatangku kan Allah tu je. Ajo lain. Anan dulu je nanti 3 tahun nak lepas je nanti bacanya tu. Sampili. Jadi kata Allah, itulah karakter manusia itu seperti itu. Apabila diberikan kepada mereka nikmat, kekayaan dan lain sebagainya, sampili tiba. Di waktu susah, boleh. Itu. Illal musallin. Orang nan indak berkeluh kesah itu, nan tanang hatinya, nan tanang jiwanya, yang tanang pikirannya, baik di waktu susah maupun di waktu senang. Pikiran tanang, hati tanang. Nan dicarikan itu. Sia orangnya musallin, orang nan sumbayang. Coba ibu-ibu, awak kan ada nang kapasa gai, atau ada awak pai ke kantua. Coba pai awak ke pasar tu jago lalu tanpa basuh muka tu pai ke pasar tu bobo. Bagi kira pemikiran kusui. Abiko lah pai sumbayang ke masjid, basuh saja muka tu lado berubah. Apalagi ke sembahyang sabalun sembahyang tu mengawak dulu baru duk. Awak dalam pikiran kalut, dalam pikiran gundah gulana, hati resah dan gelisah, pemikiran awak kacau balau. Iyo, pai awak ke sembahyang sabalun sembahyang kita bau duk saja awak dulu. Itu lu tarlah taraso ada kecerahan di pikiran dan kecerahan di hati. Alun sembahyang awak lelah tu. Karena pada lahiriahnya yang membuat keluh kesah adalah debu-debu yang ada di dalam hati dan pikiran awak. Minimal debu-debu nan muka awak lah barasia. Awak kalau kusui awak perhatianlah. Atau kau perhatian orang nan sembahyang mukanya barasia, hatinya barasia. Karenanya dicuci di barasiahan mungkonyo, talingonyo, tangannya. Lahiriahnya mensucikan, membarasiahkan tangan, mungko dan lain sebagainya. Batinnya adalah membersihkan jiwa. Itu alunnya sembahyang lain. Apalagi dibawa sembahyang. Aparatian. Jadi untuk ubek terapi hati yang gelisah itu bawa sembahyang. Allazina hum ala salatihim daimun. Sembahyang yang sekali seminggu, atau sembahyang subuh beko zuhur indak, zuhur sembahyang asar indak, asar sembahyang maghrib tinggal, isya sembahyang subuh lalu beko takana sembahyang di waktu zuhur balik sembahyang awak. Seperti itukah? Tidak. Atau sekali sehari Jumat saja, atau di waktu hari raya saja. Apakah itu obat terapi hati yang gelisah? Tidak. Daimun. Daimun tu terus menerus berlanjutnya. Jadi tidak putus-putusnya sembahyang. Oleh sebab itu, kalau ingin awak menterapi hati awak yang gelisah, pikir yang gelisah, bau sembahyang. Kapan sembahyang itu? Taruh menaruh minimal 5 waktu sehari semalam. Apalagi kok ditambah dengan solat sunat. Jadi iko kena mau be ko awaknya ibu-ibu. Itu nan kamau be hati resah dan gelisah, pikiran gundah dan gulana, kacau balau. Lalu kata Allah selanjutnya, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Untuk paube hati
hati nan resah dan gelisah atau paube orang yang kikir, penyakit panceke sampili karyang tua tertanam di dalam jiwanya itu fi amwalihim hakum maklum, tertanam di dalam utaknya, terhuncam di dalam hatinya, bahasa di dalam harato inyo itu hakum maklum, ada hak orang lain di sini. Nah, itu. Iko pancarian dan iyo. Basusah payah mencari pagi pulang malam, bahkan malam pun mencari iyo. Nggak ada orang yang membantu dia lah indah. Nggak ada orang yang menolong dia lah indah. Tapi akan tanangkah orang seperti itu indah? Nggak kata tenang dia. Karena karena otaknya itu digerogoti dengan harta. Alun upe orang lain. Tuh. Nyo nan susah pak. Kalau nyo mangecek dekat awak atau tadanga awak ada masalah, itu nyo apa bana sampili bana Nyo pancek ya bana, nak namuan. Kalau le seperti itu tu orang mangecek kawak na ba ada bu. Nah, kau sampili mah. Kau pancek ya mah. Am pancek ya pak pancek ya mah. Anda ba ada. Tapi kalau ada beko orang mangecek. Di duang war sapoe. Sampili. Tak ada keluarnya cil. Atuh. Itu tu manguparat kawak na ibu. Jadi untuk menciptakan mengobati penyakit kikir itu sampil itu tanamkan dalam pikiran, huncamkan di dalam jiwa awak, bahasa di dalam harato awak itu ado hak orang lain. Bara banyaknya tasarah lah. Nah, kalau tiba dengan pegawai negeri, kodonya bagaji 1 juta, bara diambil dari 1 juta tu 25.000 kalau dizakatkan, zakat profesional, profesi namanya. 1 juta 25.000. Kau usah dagiang depan Nabi bu. Aikolah ratusan juta, miliaran pitinya untuk menyumbangkan masjid, membantu fakir miskin susah. Jadi ulang tu yang seperti itulah yang kikir. Untuk menyadarkan itu, tanamkan dalam jiwa wak, di dalam pitih waktu ada lo pitih orang lain. Jangan disangka punya awak sadonya. Allah itu cuma menitipkan 10, 20 juta, 100, 200 juta. Kanalah dia banyak piti dan tak dibanding dengan orang tua. Tapi koko haknya ada di Denmark. Agian haknya tu apalagi orang nak membutuhkan cecek. Ibu-ibu dalam keadaan susah. Anak balimu baranam bahkan ada nang salapan. Nang gadang di SMA, nang ketek dalam bagian doang. Apaknya lah meninggal. Kadi palakian orang tak ada nama. Anak yatim. Cuba lah fikir anak yatim tu. Kalau tiba jo anak awak ibu-ibu, hari raya pagi itu atau malam semalam menjelang hari raya itu, itulah ada baju dipersiapkan. Lah ada sarawa dipersiapkan, lah ada sepatu dipersiapkan, lah ada mukenah dipersiapkan. Sepatu pembelian dari bapaknya, celana pembelian dari mamanya, mukenah pembelian dari om, dari kakak dan lain sebagainya. Pagi, coba perhatian cucu waktu. Lari ke situ, lari kemari. Bajalan ke situ, bajalan kemari. Ana dijalankannya. Ana dilarikannya. Malarin pitih enggak? Indah.
melarikan, mempagayakan, membawakan pakaian baru pembelian bapak, baju baru pembelian ibu, sepatu baru kiriman om. Bangganya. Tuh anak awak. Coba diperhatikan orang miskin, coba diperhatikan anak yatim. Ingin membeli pakaian baru, baju baru pembelian bapak Allah nak adolai. Meminta ke mama indak tahu dengan kemanakan. Meminta ke kakak idui bansat puluh. Atakatu nasib anak yatim, nasib orang miskin, hanya menangkut-nangkut sedih tepi-tepi jalan. Kau ada orang bersedekah baju gak salai dua lai itu nak dipakainya. Jadi dia awak kalau ingin ketentraman jiwa, ketentraman batin, maka pedulilah kepada orang-orang yang seperti itu. Inyo indak meminta, indak. Ada orang nan indak nama meminta, ado. Itulah ayat yang dilanjutkan oleh Allah. Bagi siapa itu? Lisail. Ada hak orang di dalam harta kita. Itu hak siapa? Hak orang yang suka meminta. Nyo ada karakter orang ko ibu-ibu nan suka meminta. Di mabasobo dewaknya minta. Lagi tegak sabungki rokok. Atau nyo datang kawak di pancaliak dewak kapake ninyo. Ayo buruak, tapi dicaliak dewak ke badan ninyo kue. Disuruh abah karajo ndak namuh, karajonya meminta-minta. Memang ada seperti itu, kawan awak pun sendiri seperti itu. Karajo menadahkan tangan, alah mintalah ke senu, minta ke senu. Di mabasobo dewak. Menempong tangannya. Kadang risih lo adinya dulu. Ada ndak karakter orang seperti itu? Ado. Berhak ndak inyo atas harta awak? Ado. Hak inyo agiah juolah. Nah, tuh. Lalu apa lagi? Wal mahrum. Ado orang konan indak namuah meminta-minta. Iduknya miskin, iduknya bangsat, iduknya susah. Tapi pantangan bagi inyo untuk menjajak, meninjak-ninjakan, menadah-nadahkan tangan kepada orang kayo. Pantanganlah inyo tu. Inyo tahu susah. Hidup melarat. Laki nak bakar rajo, kok bakar rajo bana suaminya, lakinya ndak mencukupi. Atau lakinya itu sendiri. Atau kawan kan leado nanggak barado nang kata bini. Ada pantangan lo dedentun aja. Ada orang nan indak namuah seperti itu, ndak namuah kamari pai meminta-minta, basobok desanu meminta, bahkan dia orang inyo menolak. Ada ndak seperti itu? Ada. Itu nam mahrum, orang miskin yang mempunyai jati diri. Jadi kalau ada orang yang tidak namuah memintanya, awak tahu bahasanya tu butuh. Awak tahu bahasa inyo tu paralu. Awak tahu bahasa inyo tu dalam keadaan kesulitan. Awak tahu inyo dalam keadaan kesempitan. Tahu awak. Jangan nak muah meminta do. Agiah lah inyo. Nak do minta kaden do. Jangan. Orang yang seperti itu punya hak di dalam harta kita. Jadi jangan di Jepun orang meminta-minta dulu bu. Atau awak pun seperti itu. Orang miskin yang kekurangan harta, hidup susah, tapi punya jati diri, punya harga diri. Ada yang seperti itu. Jadi intinya tanamkan di dalam jiwa kita, tanamkan di dalam diri kita untuk mendapatkan hati yang tenang, jauh dari resah
dan gelisah, tanamkan di dalam jiwa jiwa dermawan, pamurah. Oh, ndak bisa 100.000 indak, malah 50.000. Ndak bisa 50.000 indak, malah 25.000. Ndak bisa 25.000 indak, malah 10.000. Ndak bisa 10.000 indak, malah 15.000. Ndak bisa 15.000 5.000. Ndak bisa 5.000 2.000. Ndak bisa 2.000 1.000. Yang penting aduh, itu tenang, ada ketenangan jiwa. Aku indak. Bagus indaknya tu. Mana menyumbang indak, mana bersedekah indak. Suara awak lo namanya. Awak lo namanya komentar. Awak lo namanya iko menyumbang kadang-kadang 10-20 ribu, tapi otak 1 juta. Indak aja lah tu. Jadi intinya yang perlu ditanamkan di dalam jiwa kita itu adalah dermawan. Salah satu ubek ketentraman atau salah satu dari terapi hati yang gelisah itu adalah tanamkan jiwa dermawan dalam hati dan pikiran awak. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.